Puji nama Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita mau menikmati setiap hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur karena kebaikan Tuhan selalu baru dalam setiap kehidupan kita. Kita mau datang, kita mau rindu hadiratnya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan kami Tuhan, ku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus Om Parman bawa kita dalam doa.
Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan sore ini Tuhan, kami anak-anak muda dan tempat ini Tuhan, untuk setia beribadah dengan Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap apa yang kami inginkan Tuhan yang selalu sediakan Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih tetap memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan karena Tuhan Yesus kita sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Kita mau menyatakan kuasa Tuhan yang hidup dalam kita. Kita mau bangkit karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Mari kita angkat satu pujian, kerahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkan
kita sungguh luar biasa, amin. Kita mau bangkit karena kita punya Tuhan yang dahsyat, haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan tanah hati kita yang terbaik. Kita mau merindukan akan firman-Nya Tuhan. Kita mau merindukan karena Tuhan Yesus itu sungguh ada dalam setiap kehidupan kita. Kita mau merindukan setiap hadirat-Nya. Kita mau merindukan setiap urapan-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh
selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya akan membawa firman Tuhan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, hidup kami diberkati Tuhan. Saat ini Tuhan, ini yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, puji nama Tuhan. Nah, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, puji Tuhan. Nah, firman Tuhan pada sore hari ini saya akan berikan judul yaitu memilih yang benar. Nah, dalam setiap kehidupan kita sebagai manusia pasti kita akan diperhadapkan yang namanya sebuah pilihan. Nah, entah kita akan memilih sesuatu yang baik atau kita akan memilih sesuatu yang salah atau sesuatu yang tidak baik. Seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tuhan berkata kepada mereka, semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan, tetapi pohon yang ada di tengah-tengah taman ini yaitu buah pengetahuan yang baik dan buah pengetahuan yang jahat, jangan kamu makan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, mereka melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Akhirnya konsekuensinya atas pilihan yang sudah mereka ambil, mereka harus meninggalkan Taman Eden. Mereka memilih suatu hal yang salah, mereka memilih untuk melawan kehendak Tuhan. Nah, manusia bisa memilih karena manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Tetapi kebebasan ini harus kita gunakan dengan baik ya, dan benar. Oleh sebab itu kita harus gunakan ya, sesuai dengan kehendak Allah. Kita boleh saja memilih sesuatu karena kita sebagai manusia dikasih kepercayaan oleh Allah untuk memilih dengan bebas. Tapi kita harus bertanya kepada Tuhan, apakah pilihan yang kita ambil itu atau keputusan yang kita pilih itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, sudah benar atau tidak. Nah, jangan sampai kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi sama seperti Adam dan Hawa. Karena mereka salah memilih dan mereka lebih melanggar kehendak Allah, akhirnya mereka diusir di Taman Eden dan ada konsekuensinya yang harus mereka terima. Nah, mengapa kita sebagai manusia harus memilih? Yang pertama karena kita sebagai manusia tidak bisa memiliki semuanya. Nah, dalam setiap kehidupan kita sebagai manusia seringkali kita ini memiliki, pengen apa yang kita lihat itu semuanya pengen kita miliki. Contoh ketika kita pergi ke mall, kita ingin memilih tas, sepatu, semuanya kalau mengikuti kehendak diri sendiri kita pengen memiliki semuanya, kita pengen membeli semuanya. Tapi kita harus sadari bahwa apapun yang kita pengen beli mungkin itu tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan akan memberkati kehidupan kita karena sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan dengan apa yang kita inginkan. Nah, untuk itu kita harus belajar membedakan mana yang kita butuhkan dan mana yang kita inginkan. Nah, waktu, tenaga, perhatian kita itu terbatas, tetapi keinginan kita itu tidak pernah terbatas. Untuk itu kita itu tidak bisa memilih semuanya. Nah, misalnya antara karir dan keluarga kita harus memilih salah satu dan harus ada yang kita korbankan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bijaksana dalam memilih. Yang kedua, kenapa kita sebagai manusia harus memilih? Karena pilihan adalah sebuah ujian. Nah, lewat ujian Tuhan menguji kita untuk mengetahui apa isi hati kita. Nah, kita lihat contoh yang terdapat di dalam 2 Tawari 32 ayatnya yang ke-31. Sekali lagi 2 Tawari 32 ayatnya yang ke-31. Saya akan bacakannya. Demikianlah juga ketika utusan-utusan Raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya supaya diketahuinya segala isi hatinya. Nah, karena pilihan adalah sebuah ujian. Nah, di sini mengatakan bahwa lewat pilihan kita Tuhan menguji kita untuk mengetahui apa isi hati kita. Contohnya seperti ayat yang sudah kita baca tadi. Raja Hizkia, ini ceritanya dia ini habis disembuhkan. Terus dia mendapat kunjungan dari Babel. Nah, Allah meninggalkan dia sejenak dalam ayat yang sudah kita baca tadi untuk menguji isi hatinya. Akhirnya apa yang dilakukan Hizkia? Hizkia ini menjadi
sombong. Dia malah ketika utusan-utusan dari Babel datang kepadanya padahal mereka ini datang hanya untuk menanyakan sebuah tanda ajaib, yaitu melewat kesembuhan Hizkia pada waktu itu. Padahal kalau kita baca dalam 1 Tawari ini di ayat-ayatnya yang sebelumnya, Hizkia ini sempat jatuh sakit dan Tuhan berkata bahwa dia ini akan mati. Tapi karena dia berdoa kepada Tuhan, akhirnya dia tidak jadi mati. Nah, tetapi Hizkia ini setelah dia sembuh dari sakitnya, dia ini menjadi sombong. Utusan dari Babel hanya datang untuk melihat bagaimana dia bisa sembuh. Tapi yang dilakukan Hizkia ini dia adalah memamerkan apa yang isi kerajaannya. Dia memamerkan segala apa yang dipunyainya pada waktu itu. Nah, itulah Tuhan menguji isi hati Hizkia pada waktu itu. Ini bukan hanya ayat ini bukan hanya menunjukkan kepada Raja Hizkia, tetapi juga berlaku dalam kehidupan kita. Terkadang karena pilihan kita yang salah itu akan membuat kesalahan kita yang sangat besar. Seperti yang dilakukan Hizkia, akhirnya Tuhan meninggalkan dia. Nah, yang ketiga, mengapa kita harus memilih? Karena pilihan akan menentukan tindakan kita. Nah, dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita lakukan itu akan berpengaruh dalam kehidupan kita di masa depan. Nah, jika kita memilih untuk mengasihi dan mengampuni, misalnya, contoh ada orang yang sudah menyakiti kita. Nah, meskipun dia sudah menyakiti kita, ketika kita memilih untuk mengasihi dan mengampuni, kita akan tetap mengasihi. Karena itu adalah sebuah pilihan dan adalah sebuah keputusan yang tepat. Nah, jika kita memilih untuk bersuka cita, walaupun dalam setiap keadaan kita merasa beban kita banyak, kita penuh dengan banyak masalah, kita akan tetap bersuka cita. Karena itu adalah sebuah keputusan yang benar. Nah, di sini kita akan belajar dari beberapa tokoh Alkitab yang memilih hal yang benar dan yang memilih hal yang salah. Nah, yang pertama dalam bagian yang kedua ini kita akan belajar yaitu Lot. Dalam Kejadian pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang 11. Kejadian pasalnya yang ke-13 ayat 10 sampai yang ke-11. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom itu sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Nah, suatu kali Abraham ini berkata kepada Lot bahwa mereka berdua ini harus berpisah. Dan Abraham mengasih pilihan kepada Lot bahwa kamu boleh pilih bagian mana yang akan menjadi milik pusakamu. Nah, Lot ini memilih berdasarkan pandangannya. Dia tidak memilih berdasarkan hatinya. Nah, Lot hanya memilih berdasarkan pandangan matanya. Apa yang dia lihat itu kelihatannya baik. Kelihatannya itu menjanjikan sebuah masa depan yang indah. Kelihatannya itu hanya berdasarkan penglihatan mata. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ketika Lot memilih itu, bahkan istrinya dicatatnya meninggal pada akhirnya semuanya habis lenyap, bahkan nyawa istrinya pun lenyap. Seringkali dalam setiap kehidupan kita pun kita memilih hanya berdasarkan penglihatan kita. Apa yang kita lihat baik di depan, yang kita lihat baik belum tentu baik di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu pilihan Lot adalah pilihan yang salah. Nah, dalam setiap kehidupan kita belajar dari Lot karena dia memilih hanya berdasarkan penglihatannya sendiri yang kelihatannya menjanjikan, tapi tidak di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu biarlah kiranya supaya kita berdoa supaya Tuhan menolong kita untuk kita selalu memilih pilihan yang benar dan tepat untuk suatu kehidupan kita. Nah, yang kedua kita akan belajar dari Rut dan Orpa. Dalam Rut pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-14. Rut pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-14. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Nah, ini merupakan kisah dari dua wanita, yaitu Orpa dan Rut. Nah, Orpa ini memilih untuk kembali ke bangsanya, yaitu bangsa Moab. Secara manusia, pilihan Orpa ini untuk kembali ke bangsanya dapat dipahami. Karena apa? Suaminya telah meninggal, bahkan ketika dia mengikuti Naomi
Naomi ini sudah tidak ada yang bisa diharapkan apa-apa. Nah, apalagi kalau harus pergi ke Bethlehem, suatu tempat yang asing. Untuk itu Orpa memilih untuk kembali ke bangsanya, untuk kembali ke tanah Moab. Tetapi kita lihat pilihan Orpa ini adalah pilihan yang salah. Orpa kembali untuk pergi ke bangsa Moab. Bangsa Moab adalah bangsa yang menyembah berhala pada waktu itu. Tetapi kita lihat di sini pilihan Ruth. Apa yang dilakukan Ruth adalah sangat luar biasa. Ia memilih Naomi karena ia punya kasih dan dia punya kesetiaan. Ruth sangat setia kepada Naomi. Nah, karena kesetiaan Ruth kepada Naomi, akhirnya apa? Pilihannya itu 100% tepat. Ruth menjadi istri Boas yang pada waktu itu adalah seorang yang sangat kaya di Bethlehem. Nah, inilah pilihan iman, pilihan kasih, bukan sekedar pilihan mata. Nah, pilihan itu muncul dari hati yang terdalam, sebab itu kita harus membenahi hati kita, milikilah kasih dan kepercayaan kepada Tuhan. Supaya kita itu dapat memilih yang benar, dapat yang memilih yang tepat. Coba pada waktu itu kalau Ruth mengikuti Orpa pada waktu itu, dia tidak mungkin akan menikah dengan Boas pada waktu itu yang adalah seorang yang kaya. Nah, karena pilihan yang tepat oleh Ruth ini, akhirnya Ruth memilih untuk mengikuti Naomi dan percaya kepada Allah Naomi. Dan Ruth memilih yang tepat. Nah, yang ketiga kita akan lihat dalam tokoh-tokoh Alkitab yang memilih hal yang benar. Yang ketiga adalah yang sudah tidak asing lagi, yaitu Yesus. Dalam Matius pasalnya yang ke 26 ayatnya yang ke 39. Matius pasal 26 ayatnya yang ke 39 berkata demikian, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki melainkan seperti yang kau kehendaki. Nah, ini merupakan pilihan yang sangat sulit yang harus Yesus ambil pada waktu itu. Nah, dalam firman Tuhan tadi berkata, ya Bapa, sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Sekiranya, kalau ingin mengikuti kehendak pribadi, Yesus ingin supaya pencobaan ini lalu daripadanya. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Dia berkata, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Nah, Yesus tunduk pada kehendak Tuhan. Yesus juga pernah diperhadapkan pada pilihan yang sangat sulit dalam setiap kehidupannya. Nah, dia bergumul antara mengikuti kehendaknya atau mengikuti kehendak Bapa. Nah, dalam setiap kehidupan kita ada skalanya kita itu akan diperhadapkan, pasti akan diperhadapkan pada sebuah pilihan yang sulit. Tapi untuk itu kita harus memilih yang benar dan yang tepat. Ada yang harus kita korbankan. Nah, ada saatnya juga kita dalam setiap kehidupan kita tidak tahu harus memilih yang mana. Tapi supaya kita dapat memilih yang benar dan tepat, maka itu kita harus berdoa kepada Tuhan. Apa yang kita tanya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan, jalan mana yang harus kita lalui. Nah, karena apa? Karena hanya Tuhanlah yang akan menuntun setiap kehidupan kita, yang akan memberikan kita jawaban apa yang harus kita lakukan. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan cukup sampai di sini dan mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengingatkan setiap kehidupan kami untuk kami tetap memilih yang benar dan tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.